الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab Ar-Raja, ya. Ar-Raja dari kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman dari hakikat. Sebelumnya Al-Khawf, ya. Ar-Raja fil lughati al-amal, ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita yang hadir, disampaikan keberkahan ini kepada siapa yang disurunkan Al-Fatihah kepadanya, Sayyidina Muhammad SAW, dan kepada zuriatnya, ulama pewarisnya dan pengarang. Ar-Raja, ya, secara bahasa berarti al-amalu, pakai hamzah, harapan, cita-cita, ya. Wa qad jaa bi ma'na al-khauf. Kadang-kadang raja itu juga diartikan khauf, sama dengan khauf, tapi beda dengan khauf. Khaufun alaihim itu beda. Kalau la khaufun alaihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Khauf di situ takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini khauf adalah khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya, ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada satu ayat yang arti raja di situ adalah al-khauf, ya. Surah Nuh, ya. La tarjuna lillahi waqara. Ayat berapa? Ayat 13, ya. Malakum, ya. Apa yang membuat kamu la tarjuna lillahi waqara, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Nah, itu secara harfiah, tapi juga berarti la tarjuna, kamu tidak takut kepada Allah dengan rendah hati, ya. Ai malakum la takhafuna 'azamatallah. Kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Lalu pengarang kitab ini mengatakan ar-raja'u inda ahli al-haqiqah. Raja menurut ahli haqiqah, menurut ulama ahli qalbu, ahli rohani, harapan itu menurut mereka itu bukan harapan sekedar berharap hidup senang, itu terlalu biasa. Berharap tidak sakit, itu terlalu biasa. Beliau mengatakan ar-raja inda ahli al-haqiqah ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Kalau diterjemahkan, qalbu atau inginnya qalbu untuk mendapatkan sesuatu yang disukainya di masa depan. Nah, apa saja itu? Istiqah bijudil karam, percaya kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim pernah didatangi oleh penyembah api. Beliau ini biasanya siapapun yang datang itu dibuatkan makanan, disembelihkan kambing. Maka muncullah cocok logi orang sekarang, kenapa kalau ada orang datang terus kita buatin kebuli, ya nggak nyampe ke sono, ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika ada tamu beliau buatkan
makanan paling enak. Giliran datang penyembah api, penyembah berhalanya api. Ibrahim, la tatbakh lahu. Kenapa engkau wahai Ibrahim tidak mau masak untuk orang itu? Cuma karena dia beda agama dengan kamu. Aku ut'imuhu 70 marrah fil yawmi ma'a kufri. Aku memberinya makan 70 kali setiap hari. Makanan apa aja ya, makanan fisiknya, jasadnya, pikirannya, satu sel di tubuhnya, itu lebih dari 70 kali setiap hari. Sedangkan dia kufur kepadaku, dia tidak kufur kepadamu. Ini teguran Allah kepada Nabiuna Ibrahim. Apalagi makna daripada ar-raja, qurbul qalbi min lutfir Rabb, rasa dekat kalbu kepada kelembutan Allah. Ini orang-orang yang jauh dari kelembutan ini akan sah kalau udah berbeda faham dengan orang, ya. Ini tersiksa nih orang-orang begini, dikasihan. Perbedaannya membuat dia tidak bisa nyaman hidup. Kasihan orang-orang seperti ini. Berarti di kolbunya kurang rajanya, mungkin khaufnya kebanyakan, ya. Yang berikut makna daripada ar-raja adalah sururul fuadi bi husnil mi'ad, hayatul qalbi bil amali, an-nadhru ila rahmatillahi, ila sa'ati rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Intinya ada di bagian akhir, memandang keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sempit cara berpikirnya akan sempit kalbunya, akan sempit juga dia dalam memandang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, raja ini nggak boleh ada kecuali ada khauf, ada rasa takut, takut dimurkai Allah. Raja ini harap kepada rahmat Allah. Saya sudah jelaskan di bulan yang lalu, al-khauf bijalalih, ar-raja'u bijamalih. Khauf itu karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketegasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncul rasa takut, segan gitu. Kita segan sama orang yang sangat berkarismatik. Lain yang disebut raja. Raja ini saya mengartikan sikap bermanja seorang hamba kepada Allah yang luas rahmatnya. Maka khauf dan raja tidak boleh dipisah. La yatahaqqaq illa ma'al khauf. Rasa raja, rasa takut, rasa harap ini tidaklah sah kecuali ada rasa takut juga. Nah, kita ini kalau terlalu tinggi ke dalam diri, kadang-kadang kepada orang lain kita pakai khauf. Baru amalannya subuh berjamaah udah merasa suci aja, ya. Lalu nganggap orang yang belum sholat subuh bersama kita sebagai munafik. Di masa Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan seberat-berat athqalus salah 'alal munafiqin al-'isha'u wal fajr, seberat-berat salat bagi orang munafik itu isya dan fajar. Itu bukan untuk menilai tetangga atau untuk nilai teman. Lihat nih, tetangganya ada nggak nih? Apalagi tetangganya ustad. Oh, kayaknya ustad munafik nih. Nggak ada subuh sama kita. Dia nggak tahu si ustad riyadhahnya panjang dan dia suara subuhnya bukan di sini. Main suudzon, berburuk sangka. Baru amalannya sholat subuh
udah ngerasa kayak suci aja. Baru pemahamannya ya sangat biasa lah, udah merasa paling benar. Nih hati-hati nih, ya. Kalau lagi semangat tuh kadang-kadang kita nyerang orang lain, roja kepada dirinya, tapi khauf ke orang lain. Seharusnya itu ada pada diri kita semua. Oke, hari ini saya subuh, emang jamin nanti zuhur selamat, emang jamin nanti asar, jamin nanti maghrib, ya. Jadi khauf dan roja diterapkan langsung pada diri kita. Kalaupun hari ini, pagi ini aku sanggup subuh, belum tentu esok hari bisa. Nah, rasa takut inilah kemudian membuat kita berharap semoga Allah mengisi. Maka bagi saya ar-roja ini, khauf dan roja itu membuat satu perasaan harap-harap cemas pada hambanya, sehingga membuat si hamba memohon doa istiqomah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang takut tapi tidak ada rasa harap, nanti yang terjadi al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, dia ada rasa harap kepada rahmat Allah, tapi takutnya kurang. Maka orang ini terlalu percaya diri, ya, udah ngerasa wali Allah aja, ya, udah ngerasa kelompoknya benar. Kelompoknya mungkin benar, dianya nggak benar. Walihada qala ba'duhum kun am kharaja yaktabis naran fanudiya binubuwah wa kun lima la takhaf akhwafu mimma takhaf kama qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlah. Oh enggak apa-apa, tapi yang ini belum saya bacakan, ya. Tenang aja, ya. Kurikulumnya mengikuti yang ini aja. Ini kan salah tulis ini, ya. Al-Huzn diganti aja, Ustaz. Sayyidina Musa ketika beliau berjalan, beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, di saat itu beliau kemudian mendapatkan harapan. Tiba-tiba dia melihat ada dua perempuan ngambil air, tapi sepertinya kesusahan. Sayyidina Musa dapat wahyu dari Allah, bantu orang itu. Maka dia bantu. Ternyata itulah bantuan sedikit, itulah mulai harapan bagi Sayyidina Musa untuk membangun dakwahnya. Ini kan belum saya ceritain, ya, bulan lalu belum diceritain kan, ya, belum saya ceritain. Jadi nggak ngikutin yang ada, ya. Nanti nyampe di sana insyaallah. Akhirnya Allah bukalah rahasianya. Perempuan yang dibantu itu adalah anak seorang nabi. Ya, nabi siapa namanya? Nabi Syuaib, ya. Konon katanya Nabi Syuaib itu berbicara bahasa Arab dan bahasa Ibrani, ya, Nabi Syuaib. Syuaib secara bahasa Arab itu tasghir dari sya'bun, cabang kecil, ya. Coba lihat di sini kisahnya. Si perempuan ke Nabi Musa berdua. Nah, ini sejarah pertama kali yang saya temukan perempuan melamar dengan bahasa halus. Bapakku manggil kamu, gitu. Itu cara perempuan ngelamar tuh, Pak. Kalau ente belum paham, coba. Dari perempuan dulu.
bapakku mengundangmu datang. Ya. Ternyata ketemu Nabi Syuaib. Nah, si perempuan ternyata ngomong, ngajuin proposal sebelum datang Nabi Musa. Wahai ayahanda, itu yang menolong kami orangnya baik dan kekar, kuat, ya, qawi. Nah, ini proposal dari si anak. Nabi Syuaib tahu putrinya kalau muji seorang laki-laki pasti senang sama laki-laki itu, karena si putrinya tidak pernah memuji siapapun, laki-laki manapun. Dan Nabi Musa memang laki-laki terkuat di zamannya. Bisa bayangkan itu di zaman terjadi pertengkaran antara Bani Israel dan orang-orang Mesir, beliau cuma mukul sekali itu tumbang langsung lawannya. Ada yang bisa begitu, Pak? Itu silat Nabi Musa namanya, Pak. Ya, nggak perlu pakai baca buku. Itu norak itu, ya. Dan di situ ada mahar. Maharnya apa? Bekerja membantu merawat ternak Nabi Syuaib. Jadi memang nabi-nabi dari dulu beternak kebanyakan, karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan. Tapi jangan dibayangin dulu kayak sekarang ada air keran. Dulu orang ngambil air itu ke sumur. Sumur itu bukan kayak sumur bor. Sumur itu bayangkan kita tinggal di sini, ada agak telaga di bawah. Nah, telaga itu disebut sumur. Semua orang ngambil tuh. Dulu yang ngambil biasanya perempuan. Sampai ke zaman Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, beliau pun masih begitu. Sayyidah Fatimah, penghulu wanita-wanita di surga, tangannya sudah kapalan karena bawa air untuk Sayyidina Ali. Makanya nyakitin hati Fatimah, diberikan budak, diberikan pembantu. Rasulullah mengatakan, kamu ngabdi yang sempurna untuk suamimu. Ya, gimana caranya? Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. 33, 33, 33 ditutup 100. Kamu tidur dengan itu, bangun segar. Maka disebutlah ini zikir Fatimah. Nabi ngajarin Fatimah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin, agak telat, sebelum tidurnya agak kemalaman. Ini siapa? Sayyidina Ali. Nah, bagi yang berzikir pada Isya 33, 33, 33, ini termasuk sudah dapat, karena sudah habis Isya menjelang tidur. Dan lebih afdal jika sebelum tidur dibaca lagi, ya, ditiup. Nah, ini enggak disebutkan di hadisnya, ditiup tangannya. Tuh kepalanya sakit, Pak, mikirin dunia, tiup kepalanya, ya. Pegang, ya Allah, rahmati kepalaku, ya. Berikan kekuatan, kesegaran ke dalam badanku, ke dalam jiwaku, ke dalam ruhaniku. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Ini zikir Fatimah, ya. Zikir Fatimah. Ini bukan zikir Syiah, ya. Kita mencintai Fatimah. Kita mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Dari situlah kemudian Nabi Musa yang tadinya sangat sakti itu pun ternyata mesti mulai dari basic. Dia menjadi seorang suami yang harus bayar mahar. Ini bayar maharnya kredit. Ini dalil boleh bayar mahar kredit. Ada yang mau nikah lagi, Pak? Ya, belum punya mahar nih. Kata mertuanya, ya udah kamu kerja kepada saya 7 tahun atau 10 tahun jika engkau mau menyempurnakan. Kata Nabi Musa, siap. Ya. Gimana, Jom? Ente mau? 7
Tuh banyak tuh depan tuh. Ketika kita mendengarkan kalam begitu, maka ulama kita mengistidbat, memberikan dasar hukum bahwa boleh bermahar secara tidak langsung, tidak tunai. Ya, biasanya bapak kalau nikahin anak atau menikah gimana? Dengan mahar sekian tunai, gitu ya. Kalau ini bacanya keren. Tahu Nabi Musa sabarnya bukan main, tuh mau. Karena ia dididik seperti itu. Nabi Musa kan tadinya tinggal di istana. Tinggal di istana dari kecilnya. Allah wajibkan kepada Sayyidina Musa untuk menjalani sunnahnya para nabi sebelum dan setelahnya, yaitu menjadi pengembala domba. Ya, biar sabar. Ngurus domba itu sulit. Dia harus ada kesabaran. Beda dengan ngurus kambing di kita yang cuma sedikit. Ya, itu perlu ada kesabaran yang luar biasa, teliti. Nabi Musa dididik oleh Allah dengan cara seperti itu. Di puncak beliau sudah mau selesai bayar maharnya, beliau mengatakan, wahai istriku, aku melihat ada api di sana. Itu di Gua Tur Sinai, ya. Maka biarkanlah aku ke sana. Ya. Berangkatlah beliau ke sana. Ternyata di situ ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala 30 hari. 30 hari itu nggak boleh gosok gigi. Ternyata beliau hari ke-30 ngerasa bau mulutnya, gosok gigi, bersiwak. Maka Allah mengatakan akmil, ya, sempurnakan menjadi 40 hari. Itulah dasar kenapa Sayyidina Musa riyadhah latihannya 40 hari. Karena latihan selama 10 tahun ditambah 40 hari itulah Sayyidina Musa kemudian membangun harapan yang luar biasa ketika berdakwah kepada Firaun. Ini coba antum lihat, ya. Ketika berdakwah kepada Firaun, masih diperintahkan oleh Allah, datanglah kepadanya, ingatkan dia. Itu kepada orang kafir. Wa qulu qawlan layyina, katakan kata-kata yang layyin, yang lembut. Itu Fir'aun loh, ya. Kepada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan zalim membunuh semua anak-anak yang ada di masa Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa tidak ada orang yang seumuran dengan dia kecuali dibunuh. Nabi Harun lebih kecil jauh. Ada anak bayi baru lahir di kaum Bani Israel, bunuh. Begitulah terus. Jadi Nabi Musa ini satu-satunya laki-laki yang dia tidak ada orang yang seumuran dengannya. Nah, di saat itu Fir'aun yang sudah ratusan tahun umurnya, ya, Ramses II katanya, ya, atau Ramses sekian, Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh, kita berdakwah atau menegur orang yang masih beribadah kepada Allah, kita samakan dia dengan Fir'aun. Fir'aun pun di dalam Allah, faqula lahu qawlan layyina, ya. Jadi Allah berkata kepada Nabiullah Musa dan Harun, faqula atau faqulu dalam beberapa riwayat, tapi yang sering kita baca faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepadanya, wahai Musa, wahai Fir'aun, kata-kata yang lembut. Apa kata beliau? Hadza rifquhu azza wa jalla biman kana yadda'i ar-rububiyyah. Ini adalah kelembutan yang Allah ajarkan ke Nabi Musa kepada Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan. Masa kepada orang yang masih nyembah Allah kamu lebih keras? Ya. Kita ini terhadap orang yang berbeda politik dengan kita
padahal dia masih nyembah Allah, sudah begitu. Jadi kita ini lebih zalim daripada orang-orang yang hidup di zaman itu. Ini Nabi Musa tidak diperintahkan langsung melawan Fir'aun, tapi diperintahkan ngomong yang lembut. Saya waktu itu, waktu zaman-zaman kita lagi ramai politik, saya bilang saya nggak nyoblos dia, tapi saya nggak mau mendoakan terburuk bagi dia. Saya mendoakan jika yang saya coblos terpilih semoga adil, jika dia yang terpilih semoga Allah beri hidayah. Itu yang kita doakan. Kita ditakbirin Pak, nggak jauh dari masjid sini, dibentak saya pakai takbir. Yuk kita takbirkan lagi. Ya, takbir makanan harian kita, sholat. Ya. Takbirnya di luar, saya panggil takbir di dalam. Kamu takbir di sini. Maka ini akan terjadi lagi. Ya. Begitu ternyata para politikus ini berhati tikus. Kalau sudah berhati busuk, maka agama pun mereka perkosa untuk kepentingan agamanya, kepentingan politiknya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu melupakan adab-adab Qur'ani. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Walaupun saya agak sedikit pesimis ya, mungkin terjadi lagi. Mungkin lebih jelek ya. Karena yang melek ngaji begini gak banyak Pak. Orang kita ini rajin baca WA. Gak mau baca pakai kolbunya. Padahal membaca itu ada syarat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu ada syaratnya. Membaca itu dengan nama Allah yang mencipta. Allah mencipta dengan Rahman dan Rahim. Gak ada Allah mencipta dengan kekasaran. Gak ada ya. Maka saya berharap teman-teman yang sebelumnya ya di zaman hiruk pikuk politik sebelumnya pernah terjebak pada kebencian politik yang kemudian dibawa agama, ayo malu kepada Nabi Musa ya. Jangan-jangan negeri ini rusak karena terlalu banyak orang suudzon kepada dirinya, kepada yang memimpinnya, kepada aparat-aparatnya, kepada orang-orang sekitar dia. Bukankah ada hadis? Ini diungkil juga di sini ternyata. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika si hamba berburuk sangka kepadaku di negerinya sendiri, siap-siap ya. Ini akan terjadi sampai ke depan. Maka saya khawatir negeri ini rusak karena kita terlalu banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mulai husnuzon. Mulai husnuzon. Kalau sudah selesai bab kampanye, ya selesai. Jangan dibawa penyakitnya sampai ke sekarang. Tapi alhamdulillah negeri kita sudah lebih baik daripada bahkan negeri-negeri maju pun yang mereka jualan demokrasi ya. Alhamdulillah jauh lebih baik lah ya. Alhamdulillah, meskipun kayaknya masih ada gores-goresan di hatinya ya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah. Janganlah kamu mati kecuali, atau janganlah kamu menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu kapan mati Pak? Berarti ini untuk aja ya, tua muda, janganlah engkau menghadapi kematian kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah. Nah, udah berbaik sangka belum kepada Allah? Mulai dari hal kecil.
sampai hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar dalam bab hidup bersama, ya, bernegara, bahkan hidup sebagai bagian dari dunia. Kita memandang pandemi ini apa? Dengan husnuzon atau dengan suuzon? Kalau suuzon, hidup vaksin nggak mau, maunya orang nomor satunya vaksin juga. Oke. Biar vaksinnya asli, disorot. Tetap aja nggak mau vaksin. Ya kalau memang udah nggak senang dari awal, nggak senang sampai nanti. Akhirnya dibawa-bawa kebencian ke bab agama. Ya, kalau saya pilah-pilah. Politik, agama. Ya, walaupun agama itu ada satu prinsip di dalamnya mengatur politik. Bedakan, agama tidak terpisah dari, bukan dibalik ya, politik pisah dari agama, prinsipnya. Prakteknya belum tentu. Prinsip berpolitik itu diatur dalam agama, tapi praktek politik itu urusan antum. Ini lucu. Ketika ada kiai, syekh, mursyid berpolitik, dibilang, lah, mursyid, kiai kok berpolitik? Giliran antum ditegur supaya pintar-pintar berpolitik, wah, gak boleh pisahkan agama dengan politik dengan agama. Ini namanya pisau bermata dua, suka-suka ente aja namanya, ya. Ya, giliran menguntungkan kelompok dia katakan politik bagian dari agama. Giliran mursyid kita, syekh kita, kiai kita yang berpolitik, bagi dia nggak boleh. Nah ini nggak benar juga begitu, nggak benar begitu ya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi kiai jadi caleg, Pak. Tambah pusing antum ntar ya, ustadz ya. Tambah pusing kita nanti. Doakan saya tidak terjun ke dunia mau pro A, pro B. Saya doakan dua-duanya. Semoga dua-duanya menang. Ya, amin. Gimana caranya? Menang itu husnuzon. Orang yang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dia menang. Aminin dong, Pak. Tapi nggak boleh, nggak nyoblos ya, harus nyoblos. Bapak tahu negara Sudan pecah. Satunya namanya Ethiopia. Karena ada sekelompok orang beragama memfatwakan demokrasi haram, demokrasi tauhid, disebut dengan durhaka. Apa yang terjadi? Negara ini pecah. Sudan pecah dengan Ethiopia. Ethiopia menjadi simbol negara agama sebelah, Sudan menjadi agama yang agamanya agama kita, agama Islam. Itu akibat fatwa ini. Jadi fatwa di Saudi dibawa, dijual ke Ethiopia, diimpor. Ini kita jelasin. Saudi itu negara, bukan negara demokrasi, negara monarki. Apa arti monarki? Kerajaan. Monarki besar Romawi dan Persia. Demokrasi produk Yunani. Sama.
Ya, Sayyidina Luqman pernah berkata kepada anaknya. Saya pernah membahas di sini, Sayyidina Luqman ini sebenarnya adalah seorang nabi, tapi tidak termasuk kepada nabi yang 25. Ya. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, berharaplah kepada Allah, urjullaha raja'an la ta'man fihi makrun. Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari makarnya Allah. Jadi kita ini merasa hamba Allah, merasa dapat bantuan rahmat dari Allah, tapi nggak boleh merasa aman juga dari makar Allah. Kita ikut satu aliran, satu kelompok, dikatakan oleh kiainya, ustadznya, syekhnya, inilah thariqah terbaik, inilah manhaj terbaik. Bukan berarti antum nggak akan tergelincir. Ya. Begitu juga sebaliknya kepada orang khaf lillahi khaufan la ya'as fihi min rahmatillah. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Lalu muncullah ayat, ya, surah Al-Mu'minun ayat berapa itu? Surat Yusuf, surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'as min rauhillah, la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, berputus asa itu ada terhadap diri sendiri, ada terhadap lingkungannya, orang lain, bahkan negaranya. Orang-orang yang sudah memutus rahmat Allah untuk negeri ini dan mengatakan negeri kita sudah kacau, ngomong kacau tiap hari, itu di kalbunya ada kekufuran, kufur nikmat. Ini bukan kufur murtad, ya, kufur apa? Kufur nikmat. Saya sudah sering katakan, Bapak Ibu Saudara yang karena Allah, negeri kita Allah takdirkan menjadi negeri paling santai sekarang ini. Di negara manapun gak ada yang sesantai negeri kita. Dan ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Bapak yang sudah berjalan manapun, yang sudah keluar negeri manapun, negeri kita paling enak. Di sini azannya boleh speaker keluar gak? Oh, di luar mana boleh, Pak. Di Bintaro sudah ada satu masjid begitu, ya. Gak boleh keluar, atau satu masjid atau dua masjid. Jadi azannya cuma di dalam masjid. Ya lucu juga sih. Cuma alhamdulillah jamaahnya udah ngerti, udah disiplin, tetap datang. Cuma azan aja nggak mau denger, nganggapnya privacy, terganggu. Ya sudah, ya. Pengurusnya masih nahan-nahan hati, nahan-nahan diri. Cuma masjid itu nggak azan, masjid samping pagar azan, dan itu banyak sekali. Kita bilang rasain nanti, syukurin nanti. Ya. Betul, di negara-negara lain tidak ada azan seramai kita, karena di negeri ini, ini nikmat besar, Pak. Bangun musola masjid IMB belakangan. Benar nggak? Jujur aja lah, ya. Jujur aja. Kita ini dulu sangat enak sekali. Bapak kalau pakai ukuran IMB, bisa banyak tuh masjid dibongkar. Nah, enggak juga bersyukur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumi dia dengan suudzonnya kepada alam sekitarnya. Merasa dizolimi terus. Udah seenak ini hidup, masih merasa begitu aja. Jadi kadang-kadang seseorang itu sudah enak hidupnya, tapi karena kata-kata orang dia menjadi berubah. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan sesuai hadis Nabi, istafti qalbak. Kamu kalau sebelum berbicara dengan orang, dengarkan kolbumu dulu. Jangan kolbu orang yang didengerin.
Istafti qalbak, ini perintah Nabi. Mintalah fatwa, tanya dirimu sendiri, qalbumu. Sebenarnya qalbumu bilang apa terhadap alam sekarang? Dan nikmat negeri ini, kita bisa makan, ya. Sesusah-susah orang di negeri ini, mobil ada di rumahnya, atau minimal ada 2 motor di rumahnya. Ada TV, benar ya? Bukan rumah kardus saja di TV-nya. Dibuka-buka ada motornya. Dibuka lagi, handphonenya lebih canggih dari handphone kita. Ya, kalah handphone Bapak kali Pak ya. Itu semiskin-miskin orang di sini masih mau coba kayak pengungsi Suriah, berhari-hari mereka nggak makan. Ya. Bapak kalau pergi ke Paris Pak, di sana ada satu tempat terbuka, semua imigran tidur di situ di bawah kolong langit. Mulai yang kulit hitam, kulit putih, kulit abu-abu nggak jelas ya, semuanya ada di situ. Pagi-pagi mereka jalan, nggak tahu kemana, nggak ada tempat tinggal. Saya lihat, saya lirik-lirik, itu kebanyakan orang-orang Islam. Ya, mereka lari dari kampungnya. Kita nggak perlu lari dari kampung kita, ya, kita masih bisa makan. Jika kita nggak syukuri ini, tunggulah masa nanti. Nah, kita tutup dengan ayat Qul ya ibadi, ya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala asa terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa zunub? Dosa itu bahasa Arabnya zunub. Zunub dan zanub itu mirip. Perbuatan yang ada ujungnya, yang membuat kita kepikiran terus. Nah itu zunub tuh. Kecuali psikopat, dia nggak merasa bersalah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, selama tidak syirik, Allah ampuni semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Itulah makna ghafur. Ada ghafar ya. Ghafar itu mengampuni dosa yang zahir. Ghafur mengampuni dosa yang batin, yang terdalam, bahkan yang terbanyak. Itu ghafur. Khusus kepada orang yang husnuzan kepadanya. Maka bangunlah husnuzan bahwa Allah Maha Pengampun. Insyaallah Allah ampuni. Bahkan pasti. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni selain syirik kepadanya. Jadi jangan bikin Allah cemburu aja. Jangan khianat kepada Allah, jangan syak kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Cukup? Ada tanya jawab?